Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irnawati Listiani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya ingin memaparkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Prinsip ini adanya kesatuan antara hasil pendidikan dengan tujuan di masyarakat. Nah, tujuan relevansi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, relevansi internal, yaitu menunjukkan suatu keutuhan dalam kurikulum. Dan yang kedua, ada relevansi eksternal, yaitu proses pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa. Dan yang kedua, ada prinsip efektivitas. Prinsip ini dalam suatu kegiatan berhubungan dengan masalah sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat terlaksana. Dan yang ketiga, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Dan yang keempat, ada prinsip keseimbangan. Prinsip ini mengartikan bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan hubungan antara materi pelajaran berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Prinsip keseimbangan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada keseimbangan antara berbagai bidang studi. Keseimbangan antara bidang studi menunjukkan dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Dan yang kedua, keseimbangan antara tingkat sekolah. Bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kelima, ada prinsip fleksibilitas, yaitu harus lentur dan tidak kaku. Dan yang keenam, ada prinsip orientitas pada tujuan. Prinsip berorientitas pada tujuan sebelum bahan ditentukan, langkah yang harus dilakukan adalah oleh seorang pendidik menentukan tujuan terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, ada prinsip pendidikan seumur hidup. Sebuah sistem konsep-konsep pendidikan harus menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia.